Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan salah satu materi di dalam mata kuliah etika estetika, yaitu ekspresi tentang keindahan dan pengalaman estetik. Ini seharusnya memang materi-materi sekitar materi ke-8, 9, tetapi mungkin karena persoalan waktu sehingga materi ini tidak bisa tersampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pemahaman kita tentang ekspresi terkait dengan keindahan dan estetik experience itu wujudnya seperti apa saja. Meskipun beberapa minggu yang lalu materi ini sudah saya coba saya coba singgung sedikit bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat suka menciptakan simbol, sehingga dia sering disebut sebagai man is animal symbolicum, bahwa simbol-simbol itu diciptakan dalam rangka untuk membahasakan apa yang ada dalam ruang batinnya manusia, baik dalam bentuk bahasa, baik dalam bentuk produk-produk kebudayaan. Nah, simbol-simbol itulah yang kemudian mencoba diserap oleh manusia yang lain, atau mungkin diserap oleh manusia itu sendiri dalam rangka untuk menemukan meaning, menemukan makna yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun manusia selera terhadap sesuatu yang indah merupakan selera kodrati yang tidak bisa ditolak oleh setiap orang. Termasuk kenapa kemudian orang mencintai bahasa-bahasa dengan intonasi yang indah, sehingga lahirlah musik misalnya, lahirlah puisi, lahirlah gamelan dan sebagainya. Termasuk juga mungkin orang kemudian punya hobi untuk terhadap lukisan dan sebagainya, keindahan alam dan sebagainya itu. Nah, simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia itu memang menjadi sebuah media untuk memanifestasikan apa yang sesungguhnya bersembunyi dalam ruang batin kita, dalam ruang batin manusia itu. Seorang pelukis akan membahasakan ruang batin itu dengan media lukisan, dengan media kain kanvas, kertas bergambar dan sebagainya. Seorang penyair akan membahasakan apa dalam ruang batinnya melalui kata-kata indahnya dengan bait-bait puisinya. Seorang pengarang, sastrawan, novelis akan membuat novel-novel dan sebagainya. Nah, seorang pemusik juga akan membuat bait-bait syair dan sebagainya. Itu adalah sebuah selera yang terkait dengan bagaimana orang itu mengekspresikan nilai-nilai keindahan yang ada dalam diri kita itu. Tubuh manusia adalah jembatan dari apa yang ada di dalam dan di luar kemanusiaan. Inilah yang kemudian sering disebut sebagai konteks berkesenian sebagai ekspresi manusiawi. Berkesenian adalah salah satu ekspresi proses kebudayaan manusia. Karena sesungguhnya ekspresi kebudayaan manusia itu tidak hanya terkait dengan persoalan berselera kesenian, tetapi berselera kesenian menjadi sesuatu yang fundamental yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku menjadi manusia. Meskipun banyak orang kemudian menolak hal-hal yang terkait dengan persoalan indah, meskipun mereka mengatakan, yang teologis mengatakan yang indah adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu kan spiritualis itu namanya spiritualis experience itu. Tetapi yang berkaitan dengan panca indera manusia, maka orang pasti akan berhadapan dengan pengalaman secara langsung terhadap dunia keindahan yang bisa dilihat, bisa diserap, bisa didengar dan sebagainya itu. Maka berselera keindahan itu kan, berselera kesenian itu menjadi ekspresi penting dalam proses-proses kebudayaan manusia. Penyempurnaan manusia sebagai manusia salah satunya ditandai dengan bagaimana mereka punya apresiasi terhadap seni budaya, seni tradisi dan sebagainya. Maka di dalam konteks ini kenapa kemudian kesenian disebut sebagai ekspresi proses berkebudayaan? Karena kebudayaan itu orientasinya pada dua hal, dimensi pemerdekaan diri sebagai dimensi kebudayaan, dan yang kedua adalah dimensi fungsional, nilai kegunaan, efisiensi dan teknis.
Setiap kebudayaan itu selalu berorientasi pada pemerdekaan diri manusia sebagai manusia. Ya. Manusia itu kan memang makhluk independen, makhluk bebas. Maka dia selalu berusaha untuk mengekspresikan setiap bentuk independensinya melalui berbagai cara yang bisa dilakukan itu dalam rangka untuk menyalurkan hasrat terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang disebut dengan keindahan tadi. Hasrat itu hasrat manusiawi yang hampir semua manusia tidak bisa menolak kehadiran atas hasrat itu. Nah, pengalaman tentang keindahan itu kalau dalam perspektif fenomenologi, ini kalau teman-teman pernah kuliah di pengantar filsafat, akhirnya ketemu tentang pendekatan dalam filsafat namanya fenomenologi, kembali kepada objeknya secara langsung, ya kan? Bagaimana kita menyerap, bagaimana melahirkan kesadaran kita atas objek itu, bukan kesadaran orang lain. Artinya apa? Pengalaman manusia tentang keindahan adalah pengalaman secara langsung dilakukan oleh orang pada objeknya itu. Bukan pengalaman yang terwakilkan, bukan pengalamannya orang lain. Maka fenomenologi itu menjadikan pengalaman manusia sebagai suatu pengalaman yang sifatnya esensial. Dan tanpa ada pengalaman itu, tidak mungkin kemudian manusia bisa melahirkan apa yang disebut dengan aesthetic experience. Dan kita tidak mungkin bisa memiliki aesthetic experience hanya gara-gara ada orang yang bercerita tentang begitu menariknya penceritaan yang dilakukan oleh Eka Kurnian dalam novelnya Cantik Itu Luka misalnya, atau seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas misalnya. Kita kan nggak mungkin hanya dari orang bercerita, tapi kalau kita membaca langsung dan sebagainya, kita kan nggak mungkin bisa punya aesthetic experience ketika berhadapan dengan persoalan keindahan alam di Bali misalnya, hanya gara-gara ada orang yang bercerita tentang bagaimana Bali itu punya keindahan, maka membutuhkan keterlibatan langsung kita terhadap objek itu. Itu yang disebut dengan fenomenologi dalam keindahan itu. Namanya bahwa harus ada keterlibatan subjek objek di dalam pengalaman keindahan. Ada beberapa unsur pokok dalam pengalaman estetika itu. Yang pertama adalah perlu ruang dan waktu terluang. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam perkuliahan, supaya kita punya pengalaman keindahan itu, maka membutuhkan ruang waktu tertentu. Ini memang berbeda satu sama lain dengan satu orang dengan orang lain itu. Ada mungkin, makanya mengapa pengalaman keindahan itu sifatnya subjektif itu. Ketika kita membaca sebuah novel misalnya, mungkin ada orang lain yang merasa tercerahkan membaca novel itu, tapi ada orang lain yang merasa bahwa tidak mendapatkan apapun. Ada orang yang merasa luar biasa mendapatkan pengalaman berharga ketika ada di Bali pertama kali misalnya. Ya, tapi bagi orang Bali yang setiap hari ada di sana, mungkin mereka sudah terbiasa itu. Artinya memang butuh ruang dan waktu terluang. Yang kedua, berdasarkan pengamatan indera secara langsung sekaligus antara pengamatan dan jiwa. Artinya ketika kita membaca novel, diserap langsung, kemudian masuk intensionalitas dalam ruang batin kita, bagaimana kemudian terlibat ruang batin kita itu kan memberikan apresiasi, melahirkan gagasan, konektivitas dengan objeknya. Kalau kita hanya melihat keindahan sebuah alam, tapi tidak ada keterlibatan batin, maka pencerapan indera itu seringkali menjadi sia-sia. Maka unsur pokok dalam pengalaman estetika adalah berdasarkan pengalaman indrawi yang menghubungkan antara bagaimana pengamatan dan pengalaman batin itu menjadi satu kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah tidak selalu terjadi unsur pengulangan itu. Ini yang tadi saya sebut. Kalau saya membaca novel sekali, mengalami katarsis jiwa, mengalami ada sesuatu yang memberikan hal baru, pemandangan baru. Tetapi kalau kemudian saya membaca novel itu lagi, ya mungkin hal berbeda karena kita sudah paham ceritanya. Mirip dengan nonton film. Ketika kita nonton film itu, kita mungkin pertama kali nangis, kedua nangis. Tapi kalau ketiga, keempat, dan kelima mungkin akan terbiasa. Karena apa? Karena kita sudah akan tahu
arah dari cerita yang dibangun dalam film itu. Tetapi kalau itu terjadi sekali, makanya biasanya memang pengalaman estetik itu tidak terjadi unsur pengulangan. Dia bisa jadi hanya muncul sekali dalam ruang kehidupan kita, ya. Atau mungkin bisa jadi berapa kali ketika objeknya berbeda, tidak dapat langsung disampaikan atau diberikan kepada orang lain. Saya baca buku dengan indahnya buku itu, saya memiliki spiritual experience ketika saya naik haji misalnya. Tidak kemudian ketika saya menceritakan pengalaman spiritual itu kepada orang lain kemudian punya pengalaman yang sama, belum tentu. Bahkan tidak. Kenapa? Karena orang lain tidak terlibat secara intensif dengan objeknya secara langsung. Maka unsur pokok dalam pengalaman estetika adalah tidak dapat disampaikan atau diberikan kepada orang lain. Maka teman-teman yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya, belajar sastra, tidak terlibat intensif dengan bergulat dengan dunia sastra, bagaimana mungkin dia punya apresiasi pada sastra, punya selera berkesenian untuk menjadikan sastra sebagai bagian dari literasi kehidupan, bagian dari literasi kebudayaan. Dan yang terakhir adalah unsur pokok dalam pengalaman estetika, sifat tidak berkepentingan dalam pengamatan. Bahasanya adalah pencerapan untuk pencerapan. Tidak ada kepentingan lain. Tidak ada untuk kepentingan untuk mendapatkan keuntungan materi, keuntungan ekonomi, dijadikan bahan tulisan dan sebagainya. Tapi kita betul-betul berusaha pengamatan itu pure, murni sebagai sebuah pencerapan hanya atas dasar untuk kepentingan pencerapan itu supaya kita punya apa yang disebut dengan aesthetic experience. Nah, teman-teman sekalian, ini unsur-unsur pokok di dalam pengalaman estetik atau disebut dengan aesthetic experience. Harus ada ruang dan waktu. Maka sesekali coba kalian jika ingin mendapatkan pengalaman estetika tertentu, membaca buku butuh ruang-ruang tertentu, ya kan? Bahkan kalau seperti orang ibadah itu kan butuh ruang-ruang tertentu untuk punya kedekatan langsung dengan Tuhan, ya kan? Tapi kalau pengalaman estetik itu memang estetis itu kan estesis itu kan berasal dari kata pengamatan indera. Berarti estetika pengalaman estetis itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan pencerapan panca indera itu. Dari mata yang kita melihat apa, kita mendengar apa, mendengar musik misalnya. Mendengar musik pun juga menjadi bagian dari selera estetika. Dan saya tidak tahu kalau ternyata ada juga orang yang tidak suka musik, bahkan mengharamkan musik gitu. Ini fenomena menarik. Tapi bagi saya musik itu bahkan sejak zaman kuno dulu, musik itu menjadi bagian penting dalam rangka untuk mendialogkan ruang batin kita. Bahkan bunyi not, bunyi irama intonasi itu ternyata memberikan getaran-getaran tertentu yang membuat orang kemudian punya pemahaman tentang realitas dengan cara berbeda. Seorang penyair ketika membahasakan realitas dengan bahasanya berbeda. Sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin dalam bahasa-bahasa puisi. Yang saya selalu memberikan contoh, aku ingin hidup 1000 tahun lagi misalnya, itu nggak mungkin, tapi menjadi mungkin dalam dunia sastra karena memang salah satu keunggulan utama dalam estetika dalam konteks ini adalah terkait dengan bahasa. Nah, inti dari pengalaman estetis adalah adanya hubungan intensionalitas antara subjek objek. Tadi di fenomenologi saya sampaikan, fenomenologi itu kan hubungan intensif antara subjek objek. Berarti pengalaman estetik itu intinya adalah bagaimana terbangun sebuah relasi yang sangat intensif antara subjek, ya kan, sebagai orang yang penyerap, pemirsa dan sebagainya terhadap objek yang dia serap itu. Yang terjadi kemudian lenyaplah perbedaan antara subjek aku yang mengamati dan objek yang diamati. Aku itu melulu dalam objek. Misalnya ketika kita punya pengalaman estetik dalam alam, kita merasa bahwa kita tuh bagian dari sebuah makrokosmos, ya kan? Ketika kita membaca novel dan kemudian kita nangis karena tragedi yang dibangun dalam penceritaan itu, kita menjadi seolah kita terlibat di dalam proses-proses itu. Itu menunjukkan bahwa kita punya, kalau dalam bahasa saya, orang yang kemudian tidak menangis karena melihat tragedi berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam diri dia sebagai manusia itu, tidak sempurna kemanusiaannya itu.
karena hal yang sifatnya substantif ternyata malah dia tidak miliki. Nah, sekaligus juga lenyaplah untuk sementara waktu perbedaan antara daya dalam diriku sendiri, seperti perbedaan jiwa dan tubuh, antara akal budi, kemauan, emosi, sehingga tercapailah dalam diriku suatu keseimbangan, suatu keutuhan sempurna sebagai manusia. Nah, konteks inilah yang kemudian kenapa pengalaman estetik itu sifatnya menjadi sangat subjektif sekali. Nah, budi manusia memainkan peranan utama dalam pengalaman estetik. Budi yang apa? Tidak semua akal budi. Ya, ya. Budi yang sembarangan, budi yang common sense, budi yang rasional. Tidak. Tapi budi manusia yang memainkan peran dalam pengalaman estetik adalah budi yang sifatnya intuitif gitu. Melihat dalam sekejap mata, konatural karena persamaan dan dalam sifat dan tabiat, bukan budi yang sifatnya diskursif, yang menganalisa dan menalar itu loh. Intuitif langsung muncul begitu saja gitu loh. Ya kan? Tidak diawali dengan penalaran yang sangat serius misalnya itu. Kemudian baru nangis kan enggak loh. Baca buku, baca novel yang tragedik, kemudian nangisnya besok hari itu kan aneh. Lihat film yang berisi tentang apa namanya yang mengharukan dalam nilai kemanusiaan, kita nangisnya besok itu loh. Berarti bernalar dulu baru kemudian muncul rasa iba itu kan ya aneh itu. Tapi budi yang sifatnya intuitif mengalahkan budi yang sifatnya diskursif itu. Ya kan? Hubungan yang terjadi antara objek, misal alam, lukisan, syair, adalah bersifat interpenetrasi, saling menerobos tanpa kehilangan identitas masing-masing. Dalam bahasa ini, Immanuel Kant menyebut sebagai pengalaman estetik adalah suatu pengalaman yang sepi yang pamrih. Nggak ada maksud apapun, nggak ada kepentingan apapun dalam ketika kita baca novel, ketika kita nonton film, ketika kita berada dalam sebuah pemandangan indah itu, ya kan? Sepi yang pamrih diorientasikan bahwa manusia tidak mencari keuntungan apapun, tidak terdorong oleh kepentingan praktis itu. Karena melihat keindahan alam, kemudian oh ini bisa dibangun villa, oh ini bisa dibangun destinasi wisata itu. Pengalaman keindahan sebagai sebuah keindahan yang memang kita butuhkan sebagai manusia dalam rangka menyempurnakan diri sebagai manusia. Maka di sini saya sebutkan bahwa estetika itu berangkat dari pengalaman pribadi saat ini, di sini, sekarang sebagai sebuah pengalaman yang tidak terwakilkan. Artinya memang nggak perlu ada wakil, nggak perlu ada perwalian untuk mendapatkan estetik experience itu loh. Sama seperti spiritual experience itu loh. Kita kekhusyuan sholat kita kan nggak butuh wakil orang lain itu, tapi itu terlibat dalam diri kita itu. Diktum estetik oleh Cliff Bell misalnya, dia mengatakan bahwa keindahan hanya dapat ditemukan oleh orang yang dalam dirinya sendiri punya pengalaman yang bisa mengenali wujud bermakna dalam suatu benda atau karya seni tertentu dengan getaran atau rangsangan keindahan. Artinya ketika terjadi sebuah pengalaman pribadi yang berlangsung dalam ruang yang sama, maka ada sesuatu yang hadir dalam ruang batin dia, getaran, perasaan marah, perasaan emosi, perasaan suka, perasaan sedih dan sebagainya. Berarti di situ ada hubungan intensionalitas antara subjek objek. Berarti dengan demikian karya itu termasuk dalam konteks ini adalah karya seni dianggap punya nilai estetis karena dia memiliki 2 indikator, 3 indikator. Yang pertama memukau, ya kan, orang wah ini hebat. Ada narasi yang muncul dalam pikiran orang itu, kalimat yang muncul dalam bibir orang yang menonton, melihat, ya kan, menakjubkan, memberi rasa puas. Berarti karya seni, karya sastra disebut punya nilai estetis kalau dia memukau, menakjubkan, memberi rasa puas. Makanya kemudian sifatnya menjadi subjektif sekali. Saya puas kalau baca novelnya Bram. Ada yang puas kalau baca novelnya Terelie, meskipun ini juga agak cukup perlu dipertanyakan kembali. Nah, keindahan sebagai nilai estetis ini karena keindahan memiliki beberapa pengertian penting. Setiap dekade memiliki pengertian yang berbeda-beda terkait dengan persoalan keindahan itu apa, bagaimana keindahan itu terjadi, dan untuk apa keindahan itu harus dimiliki oleh manusia itu.
Keindahan dalam arti yang terbatas, dalam arti luas dan terbatas sudah teman-teman bisa melihat itu. Tetapi pada prinsipnya keindahan atau estetika misalnya adalah kualitas pokok tertentu yang terdapat pada suatu hal, baik sebagai kesatuan unity yang memiliki keselarasan harmoni, ada keseimbangan balance dan ada perlawanan kontras. Ketika kalian lihat candi Prambanan misalnya, wah hebat sekali candi ini ya, yang dia punya konsep yang unity dengan satu kesatuan dengan candi-candi lain misalnya, dengan harmoni, keseimbangan dengan alam, mikro jagat besar dan jagat kecil misalnya, dan ada kontras-kontras yang terbangun di sana. Ini ada beberapa arti keindahan yang teman-teman bisa pelajari bareng terkait dengan apa sih yang disebut dengan keindahan itu. Ada yang mengatakan keindahan adalah kesatuan dari hubungan bentuk yang terdapat di antara pencerapan indrawi kita. Kaum sofis mengatakan keindahan sebagai sesuatu yang menyenangkan terhadap panca indera kita dan sebagainya. Nah, apa yang membedakan antara nilai estetika dan rasa estetis? Ini karya seni ini punya nilai estetika, tapi di pihak yang lain, apa bedanya dengan rasa estetis? Nilai estetika adalah kemampuan dari suatu benda untuk menimbulkan suatu pengalaman estetik. Artinya di dalam benda itu, dalam karya itu memang inherent di dalamnya ada sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan keindahan. Kalau puisi ya dari bahasa yang dia gunakan, kalau lukisan dari pencampuran warna misalnya, kalau bangunan dari arsitek yang dia bangun, dari bahannya dan sebagainya. Sementara kalau rasa estetis adalah pengalaman langsung indrawi terhadap suatu objek tertentu yang melahirkan getaran, rangsangan, dan sebagainya. Kalau nilai estetis itu melekat di dalam diri benda, itu nilai estetis. Tapi rasa estetis itu ketika sudah ada pengamatan dari subjek dari orang lain. Maka baru kemudian kita sebut bahwa benda itu punya nilai estetis ketika kemudian ada pengalaman, ada rasa estetis yang terlibat di dalam pengalaman manusia. Ada dua jenis tolak ukur pengalaman keindahan. Yang pertama adalah karya-karya seni itu berharga dan bisa dialami sebagai keindahan melulu karena karya seni itu punya nilai. Nilainya itu orientasinya pada meaning, pada makna, bukan pada sesuatu yang orientasinya pada economic oriented. Kalau kalian melihat lukisannya Affandi misalnya di Museum Affandi itu, ada suatu lukisan yang mungkin banyak orang tuh, ini lukisan apa sebenarnya? Hanya kain kafas yang ditempel-tempelkan dengan tangan, dilempari cat air dan sebagainya. Ternyata kemudian ketika dilihat harganya hampir 3 miliar loh. Itu sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Bayangkan, lukisan yang begitu kemudian dianggap sebagai lukisan yang mahal. Ini kenapa? Karena pencerapan terhadap lukisan itu berbeda satu sisi dengan orang lain. Nah, kalau hanya dihargai sebagai suatu ukurannya material, maka seni itu ukurannya sangat ekonomik sekali. Padahal seni itu berkaitan dengan meaning, dengan makna. Yang kedua, pengalaman estetis akan suatu karya tergantung pada subjek pemiliknya, tergantung pada kita itu loh. Kalau orang yang nggak punya apresiasi sastra suruh baca novel, ya nggak pernah ada pengalaman estetik. Tetapi bagi orang yang kuliah di sastra Indonesia nggak pernah baca novel, maka ketika ditanya pengalaman estetik apa yang pernah kamu alami sepanjang kalian menjadi seorang manusia misalnya, kalau nggak ada berarti apa fungsinya kuliah di sastra dan baca novel misalnya? Menurut Edward Bullock, pengalaman keindahan dapat terjadi ketika suatu subjek melakukan distansi, ada jarak dengan objek itu. Nonton teater, ada jarak dengan teater itu sehingga kita bisa nangis, kita melakukan kritik. Tetapi kalau kita terlibat di dalamnya sebagai pemain, makanya kan sulit kemudian muncul sebagai pengalaman estetik. Kesulitan dalam distansi adalah terlalu mengambil jarak sehingga tidak mengalami pengalaman keindahan. Ini ada lukisan. Lukisannya ditaruh di museum. Nontonnya di jarak 2-3 km. Terlalu ada jarak sehingga bagaimana mungkin punya pengalaman estetik. Kalau terlalu jauh. Tapi terlalu terlibat
di dalam objek, maka yang muncul adalah emosi menyatu tanpa bisa ditentukan batas kesenian dengan sikap dan rasa seni yang dialami. Penonton teater dengan pemain teater, pengalaman estetiknya pasti berbeda. Maka Edward Bullock menyebut keduanya dengan pertama terlalu distansi, terlalu terjadi jarak, muncul sifat dingin. Tapi yang kedua, kurang berdistansi, identifikasi diri kita terlalu masuk, terlibat dalam objek itu. Seorang pelukis kan nggak mungkin mengagumi lukisannya sendiri. Orang lain yang kemudian punya pengalaman atas keindahan dari lukisan itu dari saya. Nah, ini juga terkait beberapa pengertian tentang estetika di beberapa sepanjang zaman. Nah, seniman adalah katarsis, kata Aristoteles. Tragedi adalah mimesis dengan ukuran tertentu yang disajikan dalam bentuk pentas yang menimbulkan rasa haru, iba, ngeri, dan sebagainya. Makanya kenapa pada zaman Aristoteles itu menonton teater itu menjadi bagian dari sebuah seni yang tak ternilai. Menonton seni pertunjukan. Nah, mungkin kita suatu saat nanti ke depan, jika ada mungkin kita bangun sama pasangan itu bagaimana setiap orang kemudian nonton pementasan teater. Jika kalian datang ke sebuah negara, ada banyak masyarakat yang setiap bulan sekali harus nonton pementasan teater, nonton film. Kenapa? Karena itu ukuran katarsis jiwa kita itu. Apakah kita punya rasa haru, iba terkait dengan objek film itu sendiri? Tragedi dipentaskan agar memberi pemurnian dalam emosi-emosi kita itu. Dan ketika kita marah di sana muncul pelampiasan marah dengan nonton film, itu lebih baik daripada pelampiasan marah di masyarakat setempat. Bagi Aristoteles, plot dalam sebuah tragedi harus diarahkan pada upaya membersihkan jiwa penonton. Berarti kalau kalian membuat teater, plotnya itu menjadi penting. Nah, makanya itulah sebabnya dalam setiap tragedi selalu ada plot yang kemudian dijadikan sebagai sebuah kejutan dari ketragisan itu, ya, yang membuat orang kemudian di antara 20 dari 1 atau 2 jam cerita film atau ada plot yang memunculkan tragedi itu loh. Sehingga kita di situ kita tuh nangis atau mungkin iba. Kan nggak mungkin dari awal film itu ditonton sampai akhir isinya tragedi semua, kan nggak mungkin. Berarti cara membuat plotnya sangat buruk itu. Bagaimana konsep katarsis dalam konteks karya seni modern ini tergantung dari bagaimana kalian memahami objek yang disebut dengan karya seni. Posisi imajinasi dalam karya seni, imajinasi bersini tidak praktis, tidak langsung menyentuh kebutuhan dasar manusia. Maka karena memang itu orientasinya meaning, pemaknaan, maka nggak mungkin langsung terkait dengan kebutuhan material manusia itu. Imajinasi itu spirit dari seniman. Bayangkan jika seorang seniman, sastrawan, itu tidak punya imajinasi itu. Dia akan melahirkan apa itu? Kalau dia membuat sebuah cerita, ceritanya monoton. Hampir nggak ada narasi-narasi imajinatif yang dibangun. Maka proses imajinasi selalu melahirkan kehidupan yang sifatnya fantastik, yang bertujuan untuk pertama, menjadi negasi. Ya kan? Melalui seleksi pada apa-apa yang masuk dalam imajinasi kita. Yang kedua merupakan pengayaman, perpanjangan, penemuan transformasi, sehingga kita melahirkan sebuah kreasi-kreasi baru. Maka seorang seniman tidak mungkin tanpa imajinasi. Dia menyeleksi sebuah ide-ide, ya kan? Dari seleksi itu kemudian dia membangun kebaruan inovatif. Maka hampir semua penyair itu kan tidak terjadi pengulangan terhadap apa yang dia tuliskan dulu. Seorang pelukis nggak terjadi pengulangan dari apa yang dia lukis. Selalu muncul sebuah kebaruan itu. Nah, bentuk imajinasi yang paling menonjol dalam mengekspresikan kekuatan dalam imajinasi sesungguhnya adalah film. Mengapa film? Karena film tidak hanya merupakan gumpalan sebuah fiksi, rekaan atau drama, puisi dan sebagainya, tetapi film merupakan jembatan yang paling canggih untuk menyatukan antara dunia fiksi dan dunia non-fiksi. Sehingga dengan film itu kan seolah kita nonton sesuatu yang sifatnya nyata. Padahal itu non-fiksi, itu fiksi.
Ya kan? Meskipun diangkat dari sebuah kisah nyata, tapi tetap itu fiksi. Maka bedakan antara membaca novel kisah nyata dengan nonton film kisah nyata. Ekspresi terhadap imajinasi yang dibangun lewat film itu lebih 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 sublimatis itu loh. Karena di sana ada langsung dimainkan peran-peran manusia. Film paling mudah memberikan rasa yang berbeda pada penontonnya, mencekam, mengharukan dan sebagainya itu. Makna jembatan dalam dunia nyata dan fiksi adalah di mana dunia kreasi, dunia fantasi dan dunia nyata itu diproyeksikan dalam satu kesatuan utuh namanya cerita. Makanya film itu adalah penyatuan atau media yang menjembatani antara dunia nyata dan dunia fiksi, antara dunia non-fiksi dan dunia fiksi. Film merupakan reproduksi dari dunia nyata. Maka teman-teman bisa bandingkan antara perbedaan antara foto, lukisan, dan drama itu pasti satu sama lain punya perbedaan yang mendasar. Kelebihan-kelebihan fiksi atau rekaan yang bersumber dari imajinasi. Misalnya, film itu mampu tidak hanya menjadi model identifikasi, tapi juga mendorong orang membuat konstruksi mengenai realitas diri yang lebih luas. Dengan film itu kan kalau orang sudah menonton film kan akhirnya muncul keliaran-keliaran, muncul sesuatu yang lain. Sementara yang kedua, puisi itu memiliki kelebihan merupakan perayaan dari realita melalui bahasa konvensi yang padat. Gumpalan kata atas hidup batin itu. Makanya kekuatan utama penyair ya kata-kata. Menundukkan perempuan oleh penyair ya dengan kata-kata. Yang ketiga, musik kekuatannya pada bagaimana musik itu mampu menyuarakan apa-apa yang dirasakan oleh pergulakan emosi melalui melodinya, suara maupun datarannya, melalui kontemplasinya, melalui kontennya, melalui isinya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, di mana letak kelebihan lukisan? Lukisan itu sering memberi kita penglihatan baru untuk melihat dunia kita. Dalam lukisan, kita bertemu dengan pelukis dan visi yang dia bangun dari lukisan itu. Yang terakhir, teman-teman sekalian, bagaimana sih dengan ruang imajinasi seniman itu? Tadi saya menyebut bahwa tidak mungkin seniman tanpa imajinasi itu. Karena imajinasi itu dibangun dalam sebuah ruang yang sifatnya imajinatif, yang kemudian oleh banyak filosof disebut sebagai estetika ruang. Estetika ruang adalah bukan seperti ruang fisik seperti sekarang saat yang kita lihat itu, tapi bagaimana abstraksi konsep yang dihasilkan oleh akal budi itu ketika sebuah cakrawala dilihat dalam dua arah. Yang pertama secara epistemologi, tempat ketika orang menjelajah dan mencari kebenaran melalui akal budi. Yang kedua sebagai sesuatu yang konkret, tempat kita bereksistensi. Artinya estetika ruang imajinatif dalam seniman harus dipahami dalam dua hal. Yang pertama secara epistemologi adalah penjelajahan dan pencarian imajinasi melalui akal budi. Yang kedua adalah ruang modus operandi, ruang eksistensialis. Artinya apa? Ruang tidak harus dimaknai sebagai suatu ruang yang sifatnya fisik. Gitu. Ruang merupakan rentetan ziarah untuk mencari kebenaran, mencari keindahan dan kebaikan. Dalam seniman, konsepsi ruang adalah sebuah abstraksi yang penuh dengan ekspresi untuk mengisinya. Makanya kalau teman-teman mau menjadi seorang penyair, menjadi seorang seniman, maka memahami ruang itu berbeda dengan sebenarnya kebanyakan orang. Bahkan kalau kalian ingin mendapatkan pengalaman estetik, mencerap ruang itu juga menjadi salah satu indikator potensial apakah kita punya selera estetika atau tidak itu. Tanpa selera sastra, kita belum selera berkesenian, kita belum selesai sebagai manusia. Dan tanpa imajinasi, seniman itu tidak akan pernah melahirkan karya apapun. Terus ini adalah satu dari materi yang nanti akan saya sampaikan teman-teman melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.